Saya Dr. Sumanto sebagai salah satu perintis pendiri LKS Pelita Kasih yang bergerak di dalam pelayanan kepada para lansia. Lembaga ini ada sejak tahun 90-an, dimulai dengan sebuah paguyuban. Waktu demi waktu LKS ini pelayanannya menjadi semakin berkembang karena masyarakat memang membutuhkan pelayanan kepada orang-orang tua yang mungkin kurang mendapat perhatian dari keluarganya. LKS Pelita Kasih itu diorganisasikan dengan nama Yayasan Pelita Kasih yang bergerak di berbagai macam kegiatan, tetapi kemudian tahun 2015 memisahkan diri hanya mengurusi lansia saja, pelayanan di luar panti. Dengan visi mewujudkan lansia yang sehat, bahagia, produktif selama mungkin. Itu yang menjadi visinya. Kemudian dengan misi membangun komunitas lansia yang dengan mengadakan pertemuan lansia secara rutin paling tidak 3 bulan sekali. Tetapi ada beberapa pertemuan yang diadakan oleh kelompok-kelompok. Jadi kelompok pertemuan 3 bulan sekali itu sebagai komunitas lansia yang dilakukan melibatkan seluruh anggota. Jadi membangun komunitas lansia supaya mereka dapat membangun dirinya, jadi dengan cara ngerabuk sodangir jiwa hanya nyeger sariro. Jadi sebagai manusia seutuhnya yang terdiri tubuh, roh, dan jiwa itu supaya dibangun keseluruhannya melalui komunitas lansia tersebut. Jadi di situ kegiatannya ya tentunya menyangkut tentang kejiwaan, kerohanian, dan juga kesehatan. Kemudian yang kedua, misinya itu membangun komunitas yang pertama, yang kedua itu sebagai mitra pemerintah. Jadi diskemakan oleh pemerintah. Jadi di sini mengikuti program pemerintah. Kemudian juga mitra masyarakat. Misalnya dengan gereja, misalnya dengan posyandu kampung, misalnya dengan perguruan tinggi. Nah, semuanya diintegrasikan supaya kegiatan pelayanan lansia itu menjadi semakin efektif. Nah, kemudian yang ketiga itu membangun jaringan, membangun jejaring. Jadi LKS ini membangun jaringan dengan berbagai macam lembaga, misalnya dengan puskesmas, misalnya dengan Akper Bethesda. Nah, semuanya supaya jejaring LKS itu dapat berkembang dan pelayanan lansia itu menjadi semakin efektif. Nah, salah satu kegiatan yang tadi yang disebut hanya nyeger sariro itu ya itu tadi seperti yang diadakan sekarang ini, supaya mereka sehat, mereka memeriksakan gula darah, asam urat, kolesterol, dan apa yang bisa disediakan oleh LKS. Karena kadang-kadang para lansia itu tidak aware dengan masalah tensi, masalah asam urat. Nah, kadang-kadang karena tidak aware, penyakit itu ternyata menimbulkan sesuatu akibat yang sangat fatal. Dan ini perlu dihindari dan ini diantisipasi oleh LKS. Secara rutin kegiatan ini terus diadakan supaya para lansia itu dapat memantau kesehatannya, mengantisipasi bahaya-bahaya yang lebih fatal secara lebih dini. Kemudian biasanya juga di dalam pertemuan itu diadakan dengan diberikan hiburan sebagai kegiatan untuk menyegarkan jiwa mereka, atau mungkin diisi dengan ceramah psikologi, diisi dengan YouTube
tentang psikologi lansia supaya mereka memahami bahwa kebutuhan mereka itu tidak hanya kebutuhan fisik, kesehatan itu juga termasuk kesehatan jiwa. Bahkan di sini kita itu mewujudkan kebahagiaan lansia itu utamanya bukan dari luar, tetapi dari dalam. Jadi inner happiness. Nah, ya, tetapi tidak bisa kalau hanya dari dalam saja inner happiness. Ya, oleh karena itu kesejahteraan, kesehatan juga harus diperhatikan, kunjungan-kunjungan terhadap orang sakit, kunjungan-kunjungan kepada orang yang berkabung. Ini terus diupayakan supaya lansia itu merasa ada yang mempedulikan, ada yang memikirkan, ada yang memberikan semangat, ada yang mendoakan supaya mereka terus bertahan. Misalnya mereka yang sakit, yang sudah lama sakit, tidak sembuh-sembuh, mereka butuh kekuatan untuk didoakan oleh teman-teman dari LKS Pelita Kasih. Jadi di sini kita berusaha untuk semakin melibatkan anak-anak muda supaya anak-anak muda juga memahami bagaimana susahnya menjadi lansia dan bagaimanapun dia juga nanti akan menjadi lansia, sehingga anak-anak muda itu supaya lebih lebih cinta lansia, memberikan keterampilan kepada lansia dengan membuat ekoprint semacam batik yang dipakai untuk memberikan kemudahan para lansia supaya mereka sebagai lansia dia merasa hidupnya itu masih berguna, hidupnya itu masih dibutuhkan, supaya mereka bersosialisasi dengan teman-teman seusianya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Saya dari LKS Pelita Kasih ingin menyampaikan pada Pak Sutrisno bagaimana evaluasi yang diadakan LKS Pelita Kasih sehubungan dengan kegiatan kesehatan lansia, pemeriksaan kesehatan lansia pada siang hari ini. Bagus sekali. Kali bisa lebih istilah Jawa irit daripada di puskesmas. Oh iya. Terus bagaimana harapan Bapak untuk kegiatan-kegiatan LKS di kemudian hari? Kalau bisa ya dilanjutkan sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Oh iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Sutrisno. Ya. Nggih. Sugeng periksa dengan sehat terus ya Pak. Iya, matur nuwun. Dari mana Pak? Dari Keradenan. Dari Keradenan ya. Dari Keradenan ya. Ini saya ingin menyampaikan Pak dari LKS Pelita Kasih. Kami ingin memberikan sumbang saran kepada Bapak Jawat keberadaan kegiatan LKS Pelita Kasih yang diadakan pada siang hari ini sehubungan dengan pemeriksaan kesehatan untuk lansia. Bagaimana Pak? Oh ya, ini sangat mendukung sekali, ini sangat bagus sekali pada pemeriksaan LKS ini. Ini bisa mendukung warga masyarakat Banyuraden umumnya dan warga yang dekat di lingkungan ini pada khususnya bisa partisipasi di dalam pemeriksaan terutama kesehatannya. Ya, terima kasih Pak Jawat. Salam sehat ya Pak Jawat. Salam lansia. Ya, ini saya dari LKS Pelita Kasih ingin minta pendapat dari Bu Murjoko sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan lansia di siang hari ini. Atus pun Ibu. Tambah saya macam demi kesehatan lansia. Lalu harapan kedepannya sehubungan dengan kegiatan lansia. Ya harapannya ya tansah ya berlangsung dengan baik. Rutin gitu Pak? Mungkin lansia tansah sehat. Oh iya, sehat lansia ya. Pendiri dari Yayasan Pelita Kasih dan juga LKS Pelita Kasih sampai saat ini, dan satu-satunya lansia yang umurnya sudah paling lama ya,
hampir berapa? 86 tahun. Ini lansia yang paling lama umurnya, dan beliau adalah mendedikasikan hidupnya di dalam Yayasan Pelita Kasih dan juga LKS Pelita Kasih. Dia sebagai pembina LKS Pelita Kasih sampai saat ini. Nah, kami ingin berbincang-bincang sama Bapak Hadi Sutono sehubungan dengan kegiatan lansia khususnya pada siang hari ini, Pak. Bagaimana pendapat Bapak sehubungan pemeriksaan kesehatan lansia pada siang hari ini? Terima kasih atas usaha LKS Pelita Kasih dalam pemeriksaan kesehatan khususnya untuk lansia sangat bermanfaat dan berbaik. Oleh karena itu saya mohon supaya selalu usaha ini bisa kita kembangkan dan kita adakan secara rutin sehingga lansia merasa diperhatikan oleh lansia dari pelayanan kita. Lalu bagaimana harapan ke depan, Pak? Harapan ke depan hubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan datang di LKS Pelita Kasih. Ya, mohon supaya lebih dikembangkan lagi sehingga lebih banyak manfaatnya bagi banyak orang, sehingga khususnya di sekitar kita ini orang-orang yang lansia bisa kita layani dengan baik, sehingga mereka juga kita usahakan supaya selalu sehat sehingga dapat masih bisa produktif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Suto yang sudah memberikan pendapat, memberikan masukan-masukan demi perkembangan LKS Pelita Kasih. Salam sehat lansia. Selamat siang Bu Jumali. Kami dari LKS Pelita Kasih ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Jumali yang sudah menghadiri pemeriksaan kesehatan lansia di siang hari ini. Kami minta masukan atau pendapat dari Bu Jumali bagaimana kegiatan LKS Pelita Kasih khususnya pemeriksaan lansia pada siang hari ini. Sebelum setiap bulan diperiksa sama Pelita Kasih, tapi saya minta supaya Pelita Kasih itu dapat bertambah baik, lasianya banyak supaya sehat semua. Lansia sehat-sehat ya Bu G? Ya, siap. Salam sehat lansia ya Bu. Salam sehat lansia. Ya, sugeng siang Pak Rusdianto. Sugeng siang Mas Joko. Ya, Pak Rusdianto ini adalah sekretaris LKS Pelita Kasih. Pak Rusdianto selaku salah satu pengurus LKS Pelita Kasih, bagaimana pendapat Bapak sehubungan dengan kegiatan lansia khususnya pemeriksaan kesehatan lansia di siang hari ini? Ya, memang LKS Pelita Kasih itu salah satu kegiatannya adalah menangani lansia yang selama ini lansia itu dianggap orang yang sudah tidak produktif lagi. Nah, oleh karena itu membina para lansia terutama yang masih bisa produktif. Ada kegiatan namanya Batik Ikopren, itu salah satu usaha kegiatan lansia yang didorong agar lansia ini tetap aktif. Ya. Nah, di samping itu kegiatan yang lain adalah pemeriksaan kesehatan ini sebetulnya rutin dilaksanakan agar dapat mengetahui kesehatan para lansia yang perlu dideteksi setiap saat sesungguhnya. Jadi agar para lansia mengetahui kondisi kesehatannya dan apabila mungkin perlu penanganan lebih lanjut itu bisa ditangani.
Ya. Satu lagi Pak, pertanyaannya bagaimana harapan Bapak, Ya. harapan ke depan dengan kegiatan-kegiatan sejenis di LKS Pelita Kasih? Kegiatan-kegiatan yang lain akan diusahakan sebetulnya. Paling tidak kegiatan lansia ini diperluas jangkauannya supaya lansia di wilayah Banyuradèn terutama itu dapat artinya terjangkau semuanya. Yang sekarang ini kan belum semuanya. Jadi kegiatan lansia ini tidak hanya terbatas pada lingkungan gereja, tetapi di luar lingkungan gereja. Jangkauannya harapannya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rustianto yang sudah menyampaikan, memberikan masukan-masukan di kegiatan-kegiatan yang akan datang. Kita sampaikan salam sehat lansia. Selamat siang Bu Irianti. siang, Pak Joko. Ya, kami dari LKS Pelita Kasih. Ya. Ibu ikut terlibat dalam pelayanan di LKS Pelita Kasih ini, dan khususnya siang hari ini itu ada pemeriksaan kesehatan bagi lansia, baik itu tensi, gula darah, asam urat, kolesterol. Oke. Nah, ini kami ingin pendapat dari Bu Irianti, bagaimana menurut Bu Irianti kegiatan pada siang hari ini, Bu? Ya, itu menurut saya kegiatan ini sangat positif sekali ya Pak Joko. Itu untuk mengetahui perkembangan kesehatan khususnya lansia. Kita dapat mengontrol tensi kita berapa, kolesterol kita berapa, asam urat, terus gula darah kita berapa. Jadi kita bisa menjaga gaya hidup kita melalui makanan dan minuman. Supaya harapan kami kaum lansia itu semakin hari semakin sehat, bila sisa hidup ini bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Itu harapan kami dari kaum lansia ya Pak Joko ya, supaya kegiatan ini terus bisa berlanjut untuk masa-masa yang akan datang, mengadakan pemeriksaan seperti ini, walaupun kehadirannya itu belum maksimal ya, kehadiran itu bisa maksimal gitu, bisa yang banyak yang hadir, karena ini sangat penting untuk mengetahui keadaan kesehatan kita. Itu Pak Joko pendapat saya. Terima kasih Bu Irianti, salam sehat lansia.